datang di Sibohi, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Oke, kali ini kita akan belajar di kelas 4, yaitu tema 2, subtema 1 tentang sumber energi, pembelajaran 1. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Pak Guru doakan semoga kalian selalu sehat dan semangat. Oke, tapi jangan lupa tetap jaga kondisi tubuh agar tidak terkena penyakit dengan makan makanan yang bergizi dan selalu rajin berolahraga. Pelajaran kali ini kita akan belajar IPA. Di video kali ini kita akan fokus tentang KD 3.5, yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi dan sumber energi alternatif: matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Dengan teks visual, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dengan berdiskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatnya dengan tepat. Dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Yuk langsung saja kita belajar bersama-sama. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Di gambar ini kita bisa melihat ada matahari, ada pohon, kemudian ada seseorang yang sedang berolahraga, kemudian ada ibu-ibu yang sedang menjemur pakaiannya, kemudian ada juga adik bayi yang sedang merasakan hangatnya mentari. Ternyata matahari banyak sekali kegunaannya. Dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa kegunaan matahari di samping berguna bagi manusia, ternyata juga bisa berguna bagi tumbuhan. Bahkan semua makhluk hidup di bumi ini membutuhkan sinar matahari. Pada gambar kali ini kita akan membahas tentang tulisan O2 dan CO2. Ya, yang pertama yaitu O2. Kenapa tanda panah ini berasal dari tumbuhan atau dari pohon? Ada tulisan O2. Yang pertama, O2 adalah oksigen. Tentu kita tahu oksigen itu sangat dibutuhkan bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk manusia. Ya, kita sendiri sangat butuh oksigen. Kenapa oksigen berasal dari tumbuhan? Dari gambar ini bisa dijelaskan bahwa matahari akan sangat membantu proses perubahan CO2. CO2 yaitu karbon dioksida. Ya, karbon dioksida itu berasal dari pernafasan kita. Kita menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan CO2. Kemudian asap
kendaraan, asap pabrik, itu juga CO2. Nah, CO2 itu akan diserap oleh pohon, kemudian akan dihasilkan O2. Baiklah, nanti kita akan bahas satu persatu ya anak-anak tentang kegunaan matahari. Kemudian kenapa adik bayi juga ikut berjemur? Nah, ternyata panas matahari itu juga mengandung vitamin. Vitamin apa? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali, mengandung vitamin D. Baiklah, kita akan simak gambar berikutnya. Pada gambar kali ini, saya akan menjelaskan manfaat matahari bagi tumbuhan. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar matahari. Kemudian ada gambar pohon. Kemudian ada karbon dioksida, kemudian oksigen, kemudian klorofil, kemudian karbohidrat, kemudian air. Nah, kita akan jelaskan satu per satu. Mulai dari matahari, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa matahari sangat bermanfaat bagi tumbuhan, terutama untuk menghasilkan oksigen. Rangkaian proses ini disebut fotosintesis. Ya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan akan menyerap karbon dioksida. Nah, karbon dioksida seperti yang tadi Pak Guru jelaskan, yaitu hasil pernafasan manusia, ada asap kendaraan, asap pabrik, itu adalah karbon dioksida atau di sini bisa ditulis CO2. Ini diserap oleh tumbuhan atau pohon melalui daun. Nah, di daun itu ada yang namanya stomata. Stomata adalah mulut daun. Nah, ini berfungsi untuk menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian dengan bantuan matahari, ini akan terjadi proses yang namanya fotosintesis. Nah, proses ini akan dihasilkan oksigen dan karbohidrat. Bukan hanya karbohidrat, tapi bisa juga berupa glukosa atau gula dan berbagai macam protein. Nah, di dalam tabel ini ada rumus karbon dioksida ditambah air. Nah, air adalah yang diserap tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan itu memerlukan air untuk proses pertumbuhannya. Nah, ini dengan bantuan matahari dan klorofil. Nah, di sini klorofil adalah zat hijau daun. Dengan bantuan matahari akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Di sini ditulis banyak karbohidrat, padahal sesungguhnya bisa juga berupa glukosa dan berbagai macam protein. Nah, glukosa atau karbohidrat dan protein ini bisa berupa buah yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, buah itu sendiri adalah cadangan makanan untuk proses pertumbuhan pada pohon atau tumbuhan itu sendiri. Nah, cadangan makanan itu bisa disimpan di buah, di batang, ataupun di akar. Contohnya adalah tumbuhan apel. Tumbuhan apel itu menyimpan cadangan makanannya di buah yang sering kita makan. Nah, buah itu sendiri mengandung berbagai macam vitamin. Nah, berarti itu berguna bagi makhluk hidup. Nah, yang menyimpan cadangan makanannya di batang itu contohnya adalah tebu. Nah, tebu itu menyimpan cadangan makanan di batang. Kemudian yang menyimpan cadangan makanan di akar, yaitu
Contohnya adalah ketela pohon, kentang, kemudian umbi-umbian, dan lain-lain. Nah, begitulah anak-anak salah satu contoh proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, pada gambar kali ini adalah salah satu manfaat matahari bagi tumbuhan. Oke, kita akan simak gambar berikutnya. Membahas tentang sumber energi, maka banyak sekali sumber energi yang ada di bumi ini selain matahari. Yuk, sekarang kita akan membahasnya, yaitu tentang sumber daya alam di bumi tercinta ini. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan oleh manusia sebagai kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Ya, baiklah, kita akan membahasnya lebih lanjut tentang sumber daya alam. Ya, sumber daya alam dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Kemudian ada sumber daya alam mineral. Sumber daya alam mineral yaitu sumber daya alam yang berasal dari bahan tambang. Yang dimaksud bahan tambang adalah bahan galian dari dalam tanah atau di dalam permukaan bumi. Contohnya adalah pasir, tanah liat, semen, emas, besi, dan batu bara. Kemudian minyak bumi. Ya, minyak bumi paling sering digunakan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam. Ada yang dimanfaatkan secara langsung, yaitu panas matahari untuk menjemur pakaian dan sumber makanan. Kemudian air untuk mandi, mengairi sawah, kemudian tumbuhan, contohnya daun pisang untuk membungkus makanan. Kemudian ada yang digunakan melalui proses pengolahan, yaitu kedelai sebagai bahan baku untuk pembuatan tempe dan tahu, kemudian kayu sebagai bahan baku bangunan. Ada lagi kapas sebagai bahan baku untuk pembuatan pakaian. Kemudian cara pemanfaatan yang berikutnya sesuai kebutuhan, dan melakukan tebang pilih. Tidak menggunakan pukat harimau saat mencari ikan atau bahan peledak. Tidak melakukan pemburuan liar. Kita juga harus menggunakan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian alam. Yaitu menghemat pemakaian BBM.
tidak melakukan penebangan liar, tidak melakukan eksploitasi secara besar-besaran. Tujuannya adalah mencegah kerusakan alam, mencukupi kebutuhan hidup. Jika sumber daya alam di bumi ini rusak atau karena pemanfaatan yang berlebihan, maka akan terjadi kepunahan, kekurangan sumber pangan, dan kerusakan alam. Nah, itulah jenis-jenis sumber daya alam dan kegunaan bagi manusia, serta pemanfaatan yang bijak dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita sudahi cukup sekian. Jangan lupa terus jaga kesehatan agar kita tetap semangat belajar dan selalu mendapat prestasi di sekolah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa.